Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita bisa mengulang-ulang kembali materi-materi yang telah lalu. Kedua kalinya tidak lupa salawat beriringan salam kita aturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan seorang revolution terbaik sepanjang masa, atau pembawa perubahan terbaik sepanjang masa. Dan ketiga kalinya tidak lupa saya mengaturkan rasa takzim saya kepada dosen pengampu mata kuliah sosiologi dan antropologi pendidikan. Dan tidak lupa pula saya menyampaikan rasa bangga saya pada kawan-kawan teman seperjuangan kelas 2A Prodi Pendidikan Agama Islam, Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, yang mana kita ketahui sosiologi dan antropologi artinya di sini yang akan kita bahas adalah tentang kehidupan sosial, yaitu tentang interaksi sosial. Yang harus kita ketahui atau yang harus kita pahami dalam interaksi sosial, yaitu pertama ada pengertiannya, syarat-syaratnya, dan apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah proses hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Bagaimana sih syarat-syarat dari interaksi sosial itu? Yang mana ada dua syarat. Yang pertama, kontak sosial. Kemudian ada komunikasi. Dalam kontak sosial itu adalah proses di mana terjadi suatu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok, yang mana kemudian menimbulkan respon dari lawan komunikasi atau lawan bersosialisasi. Komunikasi ini ya ada komunikasi secara langsung, secara lisan maupun tidak secara lisan begitu. Dalam komunikasi ada 3 unsur penting, yang mana ada sumber informasi, penerima informasi, ada juga saluran informasi begitu. Yang mana unsur penting ini saling berkaitan begitu, saling dibutuhkan dalam kehidupan interaksi sosial begitu. Berbicara masalah interaksi ini, tentu ini sangat erat sekali dengan ruang lingkup kehidupan manusia gitu, dengan kehidupan sosial gitu. Dimanapun kita berada, kita selalu membutuhkan yang namanya interaksi, guna untuk saling menjalin tali silaturahmi, menjalin hubungan yang baik. Selanjutnya adalah faktor interaksi sosial yang meliputi imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Imitasi adalah tindakan sosial meniru sikap, tindakan, tingkah laku, atau fisik seseorang secara berlebihan. Sedangkan sugesti adalah seseorang yang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Simpati adalah seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif.
Proses sosial asosiatif adalah hubungan positif yang terjadi dalam lingkungan masyarakat untuk menciptakan satu kesatuan yang erat dalam proses berinteraksi. Proses sosial asosiatif meliputi kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi sosial di mana individu dengan individu lainnya atau kelompok satu dengan kelompok lainnya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Akomodasi adalah menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Sedangkan asimilasi yaitu adanya usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Yang kedua adalah proses sosial disosiatif yang meliputi persaingan, pertentangan, dan kontravensi. Persaingan merupakan kompetisi antara individu atau kelompok-kelompok manusia untuk mencari keuntungan. Sedangkan pertentangan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia menempuh dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai tindakan ancaman atau kekerasan. Bentuk disosiatif yang ketiga adalah kontravensi, yaitu adanya perasaan tidak suka dan benci yang disembunyikan terhadap seseorang namun tidak menimbulkan pertentangan. Demikianlah pembahasan materi dari kelompok kami mengenai interaksi sosial. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.